Demikian usulan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita yang menyediakan semuanya di sini. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Farid juga. Selanjutnya ada Pak Gali, Pak Febri. Nah, rangkaian acara kita hari ini, Ibu, yang pertama ingin segera mendaftarkan keperluan-keperluan yang belum ada, silakan. Selanjutnya kita melangkah ke acara kedua. Acara kedua dengan pemateri kita dari Bapak Fauzi Setiawan STMT, Bapak Fauzi dari ASN Eskap Gresik, Prisina Dinas Modal Perizinan Pertanian. Minuman itu wajib bersertifikat halal juta. Dan kami kemarin mendampingi di pabrik, di perusahaan ini tarifnya sampai 9 dan 15 juta kalau omsetnya di atas 500 juta. Dan momen ini marilah ya kita manfaatkan momen-momen yang telah diberikan oleh BPJA Kementerian terkait berusaha yang untuk makan dan minuman ini bisa halal. Dipahami? Satu. Yang kedua, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi contoh jenengan ibu sekalian niki damel napa? Ini damel napa pukis gini apa? Baik. Ya, asale kula niki Bu nggih boten paham. Setelah dadi pendamping halal bojoku kula senengan. Polane napa? Kul-kul ini juga 10 disebutkan semuanya. Dan juga pakai air ya. Airnya itu tidak boleh air isi ulang. Boleh air isi ulang asalkan isi ulangnya sudah terverifikasi halal. Dan orang yang mempunyai usaha air isi ulang itu harus didaftarkan halal terlebih dahulu. Paham ya? Ini sudah. Selanjutnya, next. Tujuan sertifikasi halal, satu, melindungi hak-hak konsumen, dalam hal ini konsumen muslim. Dua, memberikan rasa aman, ketentraman batin dan menjamin kelayakan suatu produk untuk umat ataupun masyarakat, baik layak di sisi kesehatan maupun layak dalam segi agama dan juga hal lain-lain. Sekarang apa sih Pak tujuan daripada sertifikat halal? Agar supaya kita sebagai masyarakat mengkonsumsi makanan-makanan yang telah dibuat ini sudah nyata-nyata halal dan hati kita tenang. Lebih-lebih kalau istri saya Bu, kalau ke Surabaya ini bingung ya, membeli pentol di Surabaya ini mereka bingung, khawatir akan ada campurannya daging babi ataupun daging tikus. Contoh kemarin ada teman kita di Tuban mempunyai usaha pentol itu laris tenang. Dari situ pun sampai hampir 0 meter saking enaknya. Dan Anda harus tahu
bahwa seorang bisnis, seorang pembisnis, kesuksesan seorang pembisnis itu tidak luput rasa iri dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang sebanding bisnis kita. Ini apa ini? Ini dodol pentol saingannya wong dodol pentol. Ini dodol rujak lontong saingannya rujak lontong. Kabeh iku ana saingan. Oh jadi ngono guru lho ya padha ana saingane. Lha kenapa? Karena hati manusia itu penuh dengan bolak-balik. Jadi ati kula jenengan sedherek malam itu. Nek kolbun kalau makna secara makna etimologinya itu apa? Secara bahasanya itu adalah bolak-balik. Jadi orang ono wong sing duwe ati sing pakem sing mantep satu titik itu enggak ada terverifikasi halal. Paham nggih? Bu nggih. Mas yo nggih OT gawe rujak lontong, gawe tutukelan kabeh iku kudu ana sertifikat halal. Induk KTP nggih. Itu NIK itu nomor NIK di KTP-nya itu ya. Nomor HP dan juga email. Nah ini yang poin yang nomor 2, aspek legal NIB. Lah NIB itu adalah nomor induk berusaha. Kalau semisal jenengan saat ini masih belum mempunyai NIB, ada tidak? Ada Pak? Ada. Oh ya, nanti bisa juga daftar di Mbak itu terkait dengan nomor induk berusaha. Jadi bagi pelaku usaha yang masih belum mempunyai NIB, menjadi syarat sebelum orang itu mendaftarkan halal itu harus mempunyai NIB terlebih dahulu. NPWP ini nggak usah. Kalau semisal punya NPWP bisa dicantumkan. Kalau tidak punya ini juga tidak usah dicantumkan NPWP. Outlet pabrik, nama outlet contohnya 2 anak kembar. Beauty Shop contohnya, lah nama-nama mereknya itu, alamat lengkap dan penyelia halal. Penyelia halal ini bisa diisi nama suaminya, bisa diisi nama ayahnya, bisa diisi nama anaknya yang sudah ber-KTP. Ya, kalau anak yang masih kecil jangan dimasukkan. Ini sudah. Nah sekarang proses produk halal. Uraikan dengan singkat alur proses produk saudara, mulai dari pengolahan, komposisi, dan pengemasan. Contoh, membuat kerupuk, siapkan tepung terigu dan kanji, kemudian dikasih air panas sedikit, kemudian dicampur dengan bawang putih, garam, dan micin, dan diuleni hingga kalis. Setelah kalis dibentuk panjang-panjang. Nanti kalimatnya terserah sampai awal, nanti saya yang mengatur. Ya, meskipun diulek bisa karena sampean, dan orang suwe-suwe isinya. Setelah dibentuk panjang, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Setelah dikukus baru dibuka dan diademno, didinginkan, kemudian diiris tipis-tipis. Setelah itu dijemur. Setelah jemur digoreng dengan menggunakan minyak sanko. Ya, sudah. Setelah itu dikemas dan siap untuk disajikan. Ini alur proses pembuatannya. Sudah paham ya? Selanjutnya ini ada kotak-kotak, ya, ada kolom yang berisikan nama bahan dan merek. Contoh tepung kanji, merek nopo, kuda laut, merek Cross Brand, ini ditulis. 2 gula, merek gulaku, merek segitiga biru, ini juga. Bapak dan Ibu di sini ini tentunya sedang berusaha ya, maksudnya itu punya usaha ya. Dan sekarang punya usaha. Kalau memproduksi makanan pun dia merubah dari mentah menjadi jadi, itu pasti usaha, gitu ya, pasti ya. Nah,
ada beberapa yang terpenting dalam kegiatan usaha itu, ada yang namanya perdagangan, ada yang industri. Kita Indonesia yang paling mayoritas muslim ini malah kalah dengan seperti misalnya Thailand, Malaysia. Thailand itu ada namanya Dr. Vinay Dahlan. Itu di Universitas Chulalongkorn, dia membentuk sertifikat halal. Dan sebetulnya dia termasuk tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, cukup besar. Ini Dr. Vinay Dahlan ini masalahnya sekarang itu keturunan orang Indonesia. Dia adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan siapa? Pendiri Muhammadiyah. Betul ini Dahlan. Saya pernah ke Thailand juga, Dari sisi saya kebetulan teknologi pertanian dan pernah belajar di sana juga terkait. Kita jangan sampai kalah seperti itu ya. Nah sekarang karena bisa lewat online. Aplikasi namanya oss.go.id seperti itu, gitu ya. Tapi memang itu ya susah ya, kan belum familiar dengan Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu ada yang sudah memiliki NIB? Nah, ada yang belum? Oke, nanti yang belum langsung saya tunjuk, nanti praktek langsung. Gitu ya, jadi biar kompak juga. Nanti gini aja, Bu dosen, saya akan mengajarkan staf KKN secara langsung nanti salah satu contoh. Nanti biar beliau nanti kita Ibu bisa menerbitkan beberapa NIB. Juga dapat, tapi dapat lagi namanya sertifikat standar. Kalau risiko tinggi, dapat lagi namanya izin. Tapi kalau Bapak Ibu dengan modal 1M ke bawah dan kalau katakan produk makanan minuman olahan, itu cukup NIB, nomor induk usaha. Jadi kalau Bapak Ibu bukti gini, saya pelaku usaha, buktinya saya sebagai pelaku usaha apa? Legalitasnya apa? Saya punya NIB. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau dia ada, kamu usaha? Enggak, bukti apa? Saya punya NIB. NIB itu sebetulnya seperti KTP, tapi KTP-nya pengusaha. Namanya NIB. Itu aturan-aturan terbaru. Jadi kalau di mana-mana bisa. Jadi kan ada di Aceh, Papua, pindah, misalnya nikah lagi dapat suami orang Kalimantan, tapi usahanya tetap sama, pakai NIB itu bisa digunakan, gitu ya. Jadi di mana-mana di Indonesia, di pelosok negeri tetap namanya NIB, nomor induk berusaha atau KTP dari pelaku usaha. Jadi saya bukti bahwa saya itu legal. Secara saya berusaha itu legal adanya NIB. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu usaha mikro, dalam melakukan usahanya itu butuh listrik ya? Butuh listrik ya? Nanti akan disurvei, kalau mau ya, datang ke PLN, NIB nanti akan diserahkan, nanti karena ibu-ibu pelaku usaha mikro, penyesuaian listriknya akan lebih murah. Ya, lebih murah lagi dari itu. Kasihkan ke PLN. Tapi PLN biasanya kan survei. Surveinya biasanya gini. Wah, ini gabung karo rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, karena dia lolos, gitu ya. Nggak apa-apa, nanti gini aja disebutkan di situ aja. Nanti di sini NIB-nya tetap ditulis. Ya. Kalau semisal nanti di sistem ditolak, nanti saya hubungi jenengan, saya buatkan NIB lagi, tapi nama suami. Ya, nah, nanti tapi tetap ini saja. Nanti kalau semisal kita update nanti tertolak, nah nanti kami bikinkan lagi. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, siapa di sini yang sudah punya logo atau sudah punya label untuk produknya? Ada?
Ada contohnya Bu, foto mungkin misalnya. Nggak apa-apa bisa ditunjukkan ke saya Bu. Logonya sama nggak apa-apa. Logonya kita jadikan simbol Bandeng Banjarsari. Mungkin kayak gitu bisa ya. Nah bawahnya bisa pakai nama produknya Bapak Ibu. Ya. Nah Ibu-ibu, untuk menghasilkan desain yang menjual itu memang butuh riset, ya, nggak bisa langsung, butuh riset. Jadi kadang-kadang mungkin ibu-ibu bisa pakai dua untuk riset ini ya, bisa pakai dua jenis produk. Nah, dua jenis produk itu bisa dijual di satu tempat yang sama. Kira-kira orang itu lebih banyak milih yang mana? Itu bisa jadi riset kecil-kecilan. Nah, orang lebih suka yang ini, gitu kan? Nah, risetnya gimana caranya? Kalau Bapak Ibu sudah punya Facebook, pasang aja di status Facebook. Tapi jadi dua postingan, yang satu gambar foto desain yang satu, yang satu gambar foto desain yang dua. Nah, di situ Bapak Ibu Ibu-ibu nanti bisa, oh ternyata kok lebih banyak yang ngeklik postingan yang pertama, berarti orang-orang ini lebih suka desain yang pertama. Ya udah pakai lagi di sini. Ini contoh Bapak Ibu yang sudah saya buatkan, Bandeng Banjarsari. Gimana sih kalau mau promosi di Facebook Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mau posting itu pastikan ya data dirinya Bapak Ibu itu lengkap. Karena orang kalau mau beli itu juga kadang ngecek ini sopo, alamatnya ini, gitu ya. Pastikan lengkap. Nah kemudian kasih juga tips. Jadi kadang-kadang nih ya kalau selebgram itu mereka itu mau jual produknya itu mereka bikin dulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau jualan di Facebook kasih tutorial masak apa-apa, tutorial video gitu ya. Orang kan lihat, oh ya ternyata seru ya. Terus di akhir-akhir itu jangan lupa beli produk ini. Jadi nggak cuma posting fotonya kok. Gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, atau mungkin divideokan cara-caranya kan. Masak itu kan tanganan ya. Nah itu sekarang tips yang sering dipakai. Jadi juga seharian di sharing, orang-orang itu lebih tertarik. Singkat aja 15-30 detik atau 1 menit ya. Nah di Instagram juga sama. Kalau di Instagram Bapak Ibu satu hari itu sebisa mungkin 3 kali posting. Jadi postingnya harus rutin ya, nggak seminggu sekali, minimal 2 hari sekali itu harus posting. Mau temannya yang ada di Facebook atau Instagram bosen, ya terserah dia bosen. Kok kita jualan, ya kan? Nah, nanti add ditambahkan pertemanannya, ya. Bisa juga ditaruh link WhatsApp-nya. Jadi kalau bisa beli template, Bapak Ibu kalau tahu yang muda-muda mungkin ngerti Canva ya, ibu-ibu yang muda tahu Canva. Bisa beli di situ, bayar 5.000 di situ bisa dapat logo Bapak Ibu. Cari aja logo ikan, cuma dari 5.000 tok, itu ratusan logo. Canva.com. Bayar 5.000 aja, nanti logo ya. Nah bisa, atau bisa nyewa orang yang memang desain grafis. Kalau saran saya sih pakai Canva.com itu yang ibu-ibu yang muda kan paham ya. Cuma dari 5.000, 10.000 sudah bisa dapat logo ya. Nah atau bisa juga jasa admin ya, atau ini kalau admin ini ya mungkin penjualannya sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Ya kurang lebih itu mungkin Bapak Ibu ya. Yang sudah diolah di sini jadi apa aja Bu? Sampai terus kalau seperti bakso gitu, nugget. Nggak bisa, nggak kenyil-kenyil. Oh berarti bandengnya mentah. Oke, bandeng mentah. Jadi samun dicampur duri terus dikerok.
Dikira ambil daging mulu setengah on ya. Itu ditambah minyak wijen. Minyak wijen. Minyak wijennya itu kisaran 2 sendok ya. Terserah nanti ekonomis gak ekonomisnya itu Kenapa sendok teh? makan Bu. Sendok makan biasanya pakai 2 sendok segitu. Saus tiram pilihan Bu, boleh pakai benda. Premium ini Bu sudah jago semuanya. Pakai es batu apa air biasa? Seharusnya pakai es batu Bu. Biar kenapa pakai es batu? Biar ini tetap kenyal. Kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa. Pokoknya air biasa, jangan air panas gitu Bu. Makan Bu. Enggak Pak, makan. Makanya ini jangan nggak usah dikukus dulu Pak. Gratis ya ini. Nanti dibawa pulang kok Pak, katanya Bu Suci nanti dibawa pulang. Nanti kita nuggetnya. Dibawa pulang Bu Suci. Untuk nuggetnya nanti kita bentuk. Biasanya kan nugget potongan kotak-kotak atau nanti kita belum pakai nori. Ya kan bisa jadi alternatif buat jualan. Kalau mau bikin dimsum kan juga sama Bu, adonannya juga sama seperti ini, cuma bedanya dibungkus sama kulit dimsum atau kulit kalau agak ekonomis pakai kulit pangsit. Langsung eksekusi. Ya.